kita akan belajar mengenai topik C, yaitu teknologi untuk kehidupan. Sebelum belajar, mari kita buka dengan doa terlebih dahulu. Mungkin untuk ketua kelas, silahkan memimpin doa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, kalau sudah, Ibu mau kalian mempersiapkan dulu alat-alat untuk belajar pada hari ini. Kemudian tempat duduknya yang belum rapi silahkan dirapihkan terlebih dahulu. Ya, di situ banyak sampah, coba dibersihkan dulu. Baik, untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ya, David, Indra, dan Fani. Baik. Oke, kalau sudah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi, diharapkan kalian semua itu bisa mengidentifikasi benda dan peralatan di sekitarnya dan menerapkan prinsip teknologi agar dapat berfungsi. Kemudian yang kedua, Ibu harap kalian bisa mendemonstrasikan penggunaan teknologi untuk menyelesaikan tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, Ibu harap kalian bisa mengaitkan penggunaan energi listrik dalam berbagai bentuk teknologi. Nah, kan hari ini kita akan belajar tentang teknologi untuk kehidupan. Ada yang tahu nggak apa itu teknologi? Ya, ada yang tahu apa itu teknologi? Ya, betul. Boleh pengetahuan tentang benda-benda yang bisa bermanfaat. Betul. Terus apa lagi? Ya, terus menurut kalian itu gimana sih teknologi membantu kehidupan kita sebagai manusia? Ya, membantu mempermudah. Terus pekerjaan jadi lebih efektif, begitu ya. Kemudian listrik itu tentunya berhubungan ya dengan teknologi. Menurut kalian gimana listrik itu berperan dalam perkembangan teknologi? Ya, pintar-pintar sekali. Jadi teknologi itu sangat berperan penting ya dalam kehidupan manusia. Nah, untuk mempertambah pengetahuan kita tentang teknologi dalam kehidupan ini, Ibu akan menayangkan sebuah video dalam proyektor mengenai teknologi untuk kehidupan. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia buat semuanya. Video kali ini akan mengupas materi IPAS bab 3. Topik C, teknologi untuk kehidupan. Ayo simak dengan seksama. Ada perangkat teknologi apa saja di rumah kalian? Lalu, pernahkah kesulitan beraktivitas di rumah karena tidak adanya teknologi? Teknologi ternyata penting dalam kehidupan sehari-hari. Tapi, sebenarnya apa sih teknologi itu? Teknologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata teknologia. Tekno artinya keahlian, dan logia artinya pengetahuan. Jadi teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan atau menghadapi tantangan dalam kehidupan sehari-hari. Perkembangan teknologi. Awalnya makna teknologi terbatas hanya pada benda-benda berwujud seperti peralatan-peralatan atau mesin. Teknologi berkembang pesat sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya inovasi dan penemuan yang bersifat sederhana sampai rumit. Siapa saja tokoh di balik perkembangan teknologi? Berikut tokoh-tokoh paling berjasa di ranah teknologi, di antaranya penemuan mesin uap oleh James Watt, kemudian menyusul penemuan lampu dunia oleh Thomas Edison. Perkembangan teknologi mengalami kemajuan yang signifikan sejak diciptakannya komputer pada tahun
lain sebagainya. Berikut manfaat teknologi, diantaranya adalah mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan. Waktu yang digunakan lebih efisien dalam mendapat informasi, dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Selain memiliki dampak positif, teknologi juga memiliki dampak negatif, diantaranya adalah: 1. Berkurangnya interaksi langsung antar individu. 2. Lunturnya budaya bersilaturahmi secara langsung. 3. Berkembangnya cyberbullying atau perundungan menggunakan media sosial, dan lain-lain. Untuk mengetahui kemampuan akan materi ini, kerjakan soal-soal berikut ini. Ayo berlatih. Semangat mengerjakan. Sampai sini videonya. Semoga bermanfaat. Nah, setelah melihat video tadi, Ibu mau bertanya, menurut kalian apa sih hal-hal yang menarik atau hal-hal yang baru kalian ketahui setelah melihat video tadi? Iya, ternyata teknologi itu sudah berkembang dari abad ke-18, betul. Terus komputer juga tadi udah diciptakan di tahun berapa? 1900 sekian begitu ya. Jadi sebenarnya teknologi itu berkembang sudah lama sekali, tapi akan tetapi seiring berjalan dengan perkembangan zaman, teknologi itu akan semakin berkembang pula. Nah, tadi juga di video sudah ada jenis-jenis teknologi dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Coba sebutkan apa saja tadi? Pendidikan, kesehatan, terus TIK, ya betul, dan lain-lain sebagainya. Terus tadi manfaat-manfaatnya juga banyak sekali. Contohnya apa saja tadi? Iya betul, bisa mempermudah kita dalam berkomunikasi, dalam belajar, dalam apalagi bertukar informasi. Terus pekerjaan kita juga jadi lebih mudah ya, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan di kantor dan lain-lain, itu sangat bermanfaat sekali. Terus juga ada dampak negatif pula, jadi kita itu harus selektif mana teknologi yang benar-benar bermanfaat untuk kita, dan kita harus memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, oke, setelah kita melihat dan memahami tentang video tadi mengenai teknologi untuk kehidupan, sekarang Ibu akan membagikan sebuah LKPD di mana kalian akan mengerjakan proyek secara berkelompok. Nah, untuk itu Ibu minta kalian membentuk kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 anak. Ibu akan bagi saja ya, dimulai dari yang paling kanan, kamu menghitung angka 1, dilanjutkan 2, 3, kemudian diulangi lagi 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian untuk setiap anak yang mendapat angka 1 akan berkelompok dengan anak lain yang mendapatkan angka 1 pula, dan begitu pun seterusnya. Paham? Oke, silahkan. Nah, kalau sudah membentuk kelompok, silahkan duduk di tempat duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau sudah, Ibu akan membagikan sebuah LKPD. Sebelumnya, Ibu akan jelaskan dulu. Nah, melalui LKPD ini, kalian diminta untuk mencari benda-benda yang menurut kalian memanfaatkan teknologi, baik itu di rumah maupun di sekolah. Nah, setelah itu, tuliskan benda-benda yang kalian temukan tadi pada kolom A. Kemudian, untuk kolom B ini, kalian tuliskan di mana kalian bisa menemukan benda-benda tersebut. Misalnya, kalian menemukan LCD atau proyektor. Di mana kalian bisa menemukan atau melihat benda tersebut, kalian terfikir akan proyektor, yaitu di ruang kelas atau sekolah.
Nah, setelah itu pada kolom C kalian tuliskan mengenai dugaan kalian apakah benda tersebut memanfaatkan listrik dalam penggunaannya atau tidak. Kemudian pada kolom D kalian tuliskan kegunaan benda tersebut. Nah, melalui proyek ini Ibu harapkan kalian bisa berdiskusi secara berkelompok dan bekerja sama ya. Nah, untuk itu kalian bisa mencari berbagai sumber referensi ataupun narasumber yang bisa kalian wawancara. Tentunya masih di sekitar sini saja ya. Untuk itu kita kesepakatan beri waktu berapa menit? Baik, 30 menit cukup ya. Kalau sudah, Ibu harap kalian bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian ke depan kelas kepada teman-teman semuanya, dan kemudian teman-teman yang duduk bisa memberikan pendapat kalian tentang yang sedang presentasi ya. Oke, semuanya masih semangat? Kalau sudah siap, silahkan berdiskusi dan mengerjakan aktivitinya. Semangat! Oke, semuanya apakah sudah siap? Sudah, semuanya sudah menuliskan benda-benda yang memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari ya. Siapa yang ingin mengajukan diri untuk presentasi? Kelompok 2, boleh silahkan maju. Baik, tadi kelompok 2 sudah presentasi mengenai benda-benda yang menurut mereka, benda-benda yang mereka temukan dalam kehidupan sehari-hari yang memanfaatkan teknologi. Baik, Ibu mungkin akan menambahkan sedikit. Jadi yang mereka tulis yang pertama adalah setrika. Setrika bisa mereka temukan di rumah, dan menurut mereka setrika itu membutuhkan listrik untuk bekerja dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Betul atau tidak? Iya, betul. Jadi tanpa listrik setrika itu juga tidak bisa beroperasi juga ya. Kegunaannya untuk menghaluskan baju-baju di rumah. Betul sekali. Jadi listrik dan teknologi itu sangat berhubungan erat sekali ya untuk manfaat kita dalam kehidupan sehari-hari. Terus kelompok lain, adakah jawaban-jawaban lain selain kelompok tadi yang menurut kalian patut untuk kita diskusikan bersama-sama? Ya, kelompok 5. HP, ya, HP adalah suatu perkembangan teknologi yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita ya. Kita bisa menemukannya di mana? Di semua lingkungan ada ya, bahkan di sekolah ada, di rumah ada, hampir semua orang punya ya. Kalian juga pasti sudah ada yang punya kan HP. Nah, menurut kalian HP memanfaatkan listrik atau tidak? Ada memanfaatkan listrik atau tidak? Ada yang menjawab ada yang menjawab tidak. Jadi HP itu tetap memanfaatkan listrik ya, walaupun waktu digunakan itu tidak menggunakan listrik, tapi untuk mengisi daya atau mengisi baterai kita harus tetap menggunakan listrik. Oke, kegunaannya HP untuk apa saja? Untuk mencari informasi, untuk bertukar informasi, untuk bertukar kabar. Betul. Jadi untuk hiburan juga bisa, tapi ingat, teknologi itu banyak sekali dampak negatifnya. Jadi kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, apalagi HP. Jadi kita tidak boleh
menggunakan teknologi HP itu secara negatif. Kita ambil yang positifnya saja, misalnya untuk belajar. Apa yang tidak ada di buku, kita belajar melalui HP. Baik, terima kasih kepada seluruh kelompok tadi yang sudah presentasi. Kalian hebat-hebat sekali, sudah bisa berani maju ke depan, sudah bisa mempresentasikan hasil diskusi kalian, kemudian jawaban kalian juga bagus-bagus sekali. Jadi untuk kegiatan diskusi kita pada hari ini Ibu cukupkan dahulu. Sebelum itu ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu ingin bertanya nih, kalian senang tidak dengan pembelajaran hari ini? Menurut kalian, bagian apa yang kalian suka dari pembelajaran hari ini? Ya, berdiskusi, mencari benda-benda yang bermanfaat dari teknologi. Ya. Kemudian, yang menurut kalian sulit pada pembelajaran kali ini apa? Oke, kalau begitu Ibu ada sebuah penilaian berupa soal-soal. Jadi kalian kerjakan dalam waktu 10 menit, oke? Oke, silakan. Oke, kalau sudah dikumpulkan semua, Ibu cukupkan pertemuan pada hari ini. Pertemuan selanjutnya atau minggu depan kita akan membahas mengenai listrik. Ya, jadi kita tadi sudah menyinggung sedikit mengenai listrik. Minggu depan kita akan membahas mengenai listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau begitu karena tadi pembelajaran kita buka dengan doa, sekarang kita akhiri juga dengan doa. Silahkan selain ketua mungkin kamu boleh memimpin doa sesuai kepercayaan masing-masing. Baik, kalau begitu pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.